Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil warahmursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang suci ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang ini. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit kultum mengenai Ramadan dan wabah, dua ujian yang menguatkan. Saat ini kita menghadapi wabah ujian COVID-19. Sikap seorang mukmin dalam menghadapi kondisi ini tentu mendahulukan prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah yang harus diterima sebagai konsekuensi kepatuhan dan ketundukan. Ujian itu kepastian, lambat atau cepat, kadar iman pasti akan diuji. Kualitas iman hanya bisa bertahan jika kita ridho terhadap ketentuan Allah tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang artinya, doa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Mereka itulah mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sikap seorang mukmin adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah seluruhnya. Karena Allah yang Maha Mengetahui, maka Allah pasti telah menetapkan sesuatu yang memiliki hikmah di baliknya. Wabah adalah ujian yang menguatkan jika kita bisa memetik hikmahnya. Wabah ujian dari Allah itu bukan untuk melemahkan, justru merupakan alat penambah daya bagi iman. Orang yang dianugerahkan kepadanya kenikmatan dunia bukan berarti Allah menyayanginya, pun sebaliknya, siapa yang ditimpa musibah bukan berarti Allah menghinakannya. Keduanya hanya masa yang diperkirakan bagi manusia. Kehidupan ini sangat fana, sehingga Allah perlu mengingatkan kita untuk tidak terlalu bersedih dan ujian, dan juga tidak terlalu larut dalam kebahagiaan. Semua kondisi itu amat mudah bagi Allah untuk mengubah putaran rodanya, dan sangat mudah bagi Allah melakukannya. Ramadan pada hakikatnya merupakan ujian kesabaran yang menuntut seorang muslim untuk mensikapi keberadaannya dan kesungguhan. Perlu diketahui bahwa sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Menariknya bahwa ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. Ujian wabah dan puasa Ramadan keduanya adalah ujian yang mengatur kita untuk senantiasa bersabar. Karenanya, pada keduanya ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, sebuah ganjaran pahala yang jumlah bilangnya tak terhingga. Bertemunya dua ujian antara wabah dan puasa Ramadan justru merupakan tantangan tersendiri bagi orang yang beriman untuk lebih bersemangat meraih pahala berlipat ganda yang telah disiapkan bagi orang yang senantiasa bersabar atas ketentuan Allah. Sampaikan, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan semoga kita selalu sehat dan terlindungi oleh wabah penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua.
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari virus-virus yang ada pada sekarang ini. Ya, sambil menunggu buka puasa, saya akan menjelaskan tentang hikmah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Anas bin Malik pernah mengatakan bahwa sesungguhnya berlebihannya perkataan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita juga sering mendengarkan kalimat lidah tak bertulang yang menggambarkan posisi lisan kita mudah sekali melakukan perbuatannya tetapi sangat sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Di bulan suci Ramadan ini, mulut juga secara praktis itu berpuasa, dalam artian tidak makan dan minum. Tetapi kita itu sangat lalai, tidak mengajarkan lisan kita untuk berpuasa. Banyaknya berbicara itu tidak menjamin ada isinya dan ada manfaatnya. Bahkan agama pun mensyariatkan agar kita tetap diam daripada menjalankan lisannya sebagai senjata menyakitkan orang lain. Nah, ketika kita sudah menjaga lisan secara langsung itu kita juga menjaga puasa Ramadan kita. Mengapa? Karena puasa tidak hanya menahan makan, minum, ataupun selera kita, tetapi lisan akan menjaganya. Nah, ada beberapa hikmah dari menjaga lisan. Antara lain itu yang pertama akan membuat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua itu mendapatkan jaminan surga. Yang ketiga itu diangkat derajatnya dan diberikan ridho atasnya. Dan yang terakhir akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Keutamaan inilah yang perlu kita raih. Tidak akan rugi apabila kita menjalankan anjuran agama dan tidak akan kecewa apabila niat kita itu benar dalam menjaga lisan. Allah telah menyuruh kita untuk berkata benar dan jujur, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ingatlah bahwa lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Maka jagalah lisan kita, karena lisan kita itu sangat elastis, yaitu lidah tidak bertulang. Kendalikan diri dan teruslah berusaha menjaga lisan. Jangan malah lisan yang mengendalikan kita, tapi kita yang semestinya menjaga lisan milik kita itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.